Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tabah Setiawan. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal P3K Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke soal yang pertama. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Menentukan organisasi teks laporan hasil observasi. B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Jawabannya adalah E. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur menggunakan tabel kata kerja operasional Bloom. Untuk KD mengidentifikasi informasi, kata kerja operasional yang tepat adalah menyebutkan ciri, tujuan, dan isi. Kata menentukan dan menemukan juga dapat menjadi indikator KD. Mengidentifikasi hanya pilihan materi pada jawaban tidak tepat. Informasi berisi ciri, tujuan, dan isi. Soal selanjutnya. Seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16, memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengetahuan faktual. B. Pengetahuan metakognitif. C. Pengetahuan prosedural. D. Pengetahuan konseptual. E. Keterampilan. Jawaban C. Penyusunan materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Cakupan materi berupa pengetahuan faktual, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Faktual berisi contoh terkait dengan materi. Metakognitif berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Konseptual berisi konsep-konsep yang terkait dengan materi. Prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Oleh karena itu, jika ada KD memerankan materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar, atau dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, melakukan pemeranan. Soal selanjutnya, dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikan secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek,
E. Berbasis masalah. Jawabannya adalah B. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery, inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil, penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Sedangkan berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi dan evakuasi proses dan hasil proyek. Soal selanjutnya, seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi pembelajaran pembaca teks ini menggunakan pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Nah, jawabannya adalah B. Rumusan langkah pembelajaran mewujud pada pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, yaitu pendekatan saintifik, metode discovery, inquiry, pembelajaran berbasis masalah. Saintifik meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Discovery meliputi stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berbasis masalah meliputi orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Berbasis proyek meliputi penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, penyusunan laporan dan presentasi, dan evakuasi proses dan hasil proyek. Soal selanjutnya, seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau dipendengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan atau audiovisual, B. Visual dan atau cetak, C. Audio visual dan atau visual, D. Audio dan atau IT, E. Non cetak dan atau cetak. Jawabannya yaitu C. Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu media visual,
artinya merupakan setiap bentuk media yang memiliki bentuk fisik nyata yang dapat dilihat, dibaca, dan diraba. Jika dibandingkan dengan media-media pembelajaran lainnya, media visual cenderung jauh lebih mudah untuk ditemukan. Beberapa contoh media visual yaitu gambar, foto, buku majalah, alat peraga, dan lain-lain. Yang kedua ada media audio, adalah media yang hanya dapat diakses melalui organ pendengaran. Beberapa bentuk media audio yaitu suara, lagu, siaran radio, audio CD, dan lain-lain. Media audio visual merupakan jenis media yang mencakup media audio dapat didengar dan media visual dapat dilihat. Beberapa contoh media audio visual yaitu siaran televisi, pertunjukan drama, teater, film layar lebar, dan lain-lain. Media berbasis IT yaitu jenis media yang cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang basis mikroprosesor. Ada yang interaktif. Untuk soal ini, media berupa visual dan audiovisual karena kompetensi yang diajarkan menggunakan buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Soal selanjutnya, seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Lingkungan sekolah, B. Kumpulan cerita rakyat atau hikayat, C. Berbagai buku referensi, D. Rekaman drama dari televisi, E. Teks berita dalam surat kabar. Jawabannya yaitu B. Sumber belajar menurut Ahmad Rohani dan Abu Mahmadi adalah guru dan bahan-bahan pelajaran berupa buku bacaan atau semacamnya. Pengertian selanjutnya dari sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Klasifikasi sumber belajar terdiri atas message atau pesan, people, orang, materials, bahan, device, alat, teknik, setting, sumber belajar soal berbentuk bahan dan karena KD-nya mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen, maka sumber belajar yang diperlukan adalah kumpulan cerita rakyat. Soal selanjutnya, setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4 mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa A. Angket, B. Tes lisan, C. Tes performansi, D. Pilihan ganda, E. Rubrik penilaian proyek. Jawabannya yaitu E. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian atau evaluasi. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes, dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Tes terdiri atas beragam bentuk tes tulis, tes lisan, tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, tes hasil belajar. Non-tes terdiri atas observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, angket, studi kasus, tes pemberian penghargaan. Instrumen penilaian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penilaiannya. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan, yang diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan
Dalam hal ini, teks eksposisi ada struktur dan kebahasaan. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan penggalan RPP berikut ini. Bagian dari penggalan RPP yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Pendekatan, B. Metode, C. Media pembelajaran, D. Sumber belajar, dan E. Metode dan model-model pembelajaran. Jawabannya yaitu E. Pembahasannya yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, komponen RPP terdiri atas yang pertama adalah identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua ada identitas mata pelajaran atau subtema. Yang ketiga ada kelas atau semester. Yang keempat ada materi pokok. Yang kelima ada alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar, dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Yang keenam ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan ada materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan adalah metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Yang ke-10 ada media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ke-11 ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12 ada langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, untuk itu, yang tidak sesuai dengan komponen RPP yang telah ditetapkan adalah metode dan model pembelajaran, karena yang digunakan saat ini adalah metode pembelajaran, inquiry, discovery, pembelajaran berbasis masalah, dan pendekatan awal yaitu scientific. Baiklah, terima kasih. Semoga soal tadi dapat membantu ketika melaksanakan ujian tes P3K. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.